Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim barang atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah masukan barang dari negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dan berkualitas baik. Yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih baik, banyak bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa atau negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Yang kelima yaitu perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat hubungan antara negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat yaitu dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara masing-masing. Di samping manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional tersebut. Hambatan perdagangan internasional yang pertama yaitu harga barang di luar lebih murah dibanding di dalam negeri. Kenapa barang di luar negeri lebih murah? Karena ada negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Yang kedua yaitu bea masuk yang tinggi. Yang ketiga adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya mengenai perdagangan internasional, saya akan memberikan sebuah cuplikan video yang menunjukkan bagaimana kondisi perdagangan Indonesia pada saat COVID-19 tahun-tahun kemarin. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik secara mikro maupun makro, tak terkecuali pada aspek perdagangan internasional. Di satu sisi, terjadi peningkatan restriksi perdagangan di berbagai negara. Akan tetapi, di lain sisi, terdapat besarnya manfaat yang selama ini telah diterima oleh berbagai negara dari perdagangan internasional. Sebuah pertanyaan pun muncul,
Bagaimana pandemi COVID-19 telah mengukir persepsi kita terkait perdagangan internasional? Kami melakukan penelitian terhadap 164 responden mahasiswa FEB UI terkait persepsi mereka terhadap perdagangan internasional. Kami juga melakukan wawancara mendalam kepada 39 responden terpilih yang berasal dari mahasiswa, dosen, dan alumni FEB UI terkait pandangannya dalam perdagangan internasional, khususnya mengenai bagaimana perdagangan internasional dapat terjalin di tengah situasi pandemi seperti ini. Temuan awal penelitian kami menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, liberalisasi perdagangan dianggap lebih penting oleh para responden dibandingkan dengan kebijakan ke arah proteksi industri domestik. Hal ini menunjukkan kendati di situasi pandemi ini sekalipun, pemerintah tidak seharusnya menutup diri dari perdagangan. Lantas, apakah perdagangan internasional pada masa pandemi COVID-19 dapat menguntungkan Indonesia? Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa perdagangan internasional dipersepsikan dapat membantu Indonesia menghadapi resesi serta memperkuat posisi nilai tukar rupiah. Selain itu, dari segi cost and benefit, baik impor maupun ekspor dipersepsikan memiliki benefit yang lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Tapi, apakah hal ini menandakan bahwa kepentingan ekonomi menjadi suatu yang mutlak untuk diprioritaskan di atas segalanya? Apalagi di tengah perdebatan mengenai kesehatan versus ekonomi yang seringkali menyelimuti topik berita saat ini. Bagaimanakah masyarakat kita menyikapinya? Apakah kepentingan ekonomi berada di atas kesehatan, ataukah sebaliknya? Dari wawancara mendalam yang kami lakukan, kami menemukan bahwa masyarakat lebih mempertimbangkan faktor kesehatan daripada faktor ekonomi dalam konteks perdagangan internasional, di mana sebagian besar responden menganggap faktor kesehatan memiliki urgensi yang lebih besar untuk diperhatikan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kami juga menemukan bahwa kemampuan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 jadi suatu pertimbangan yang perlu diprioritaskan dalam menjalin perdagangan internasional. Tapi, apakah kesehatan akan selalu menjadi hal yang perlu selamanya diprioritaskan di masa pandemi COVID-19 ini? Analisis lanjutan kami menunjukkan bahwa tidak selamanya kesehatan menjadi prioritas utama. Faktor ekonomi dan faktor institusional juga patut mendapat perhatian. Hal ini tidak mengherankan, sebab faktor ekonomi tetap menjadi pendorong perdagangan internasional itu terjadi, dan faktor institusi yang dapat menjamin perdagangan internasional itu dapat bertahan. Penelitian kami menunjukkan bahwa ada respon positif dari para responden terhadap perdagangan internasional, di mana liberalisasi perdagangan lebih membawa manfaat dibandingkan restriksi perdagangan itu sendiri. Fakta bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini faktor kesehatan merupakan faktor yang paling penting, tetapi tidak menjadikan Indonesia serta-merta menutup diri dari kancah perdagangan internasional. Kepada teman-teman yang menonton video saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena Jelly bilang subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.